Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara, firman Tuhan kepada kita di dalam Amsal 17 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara yang terkasih, bagi kita yang merantau, bagi kita yang mungkin masuk kampus, baru pertama sekali berjumpa dengan orang-orang yang baru, lalu hari demi hari, minggu demi minggu, ketika kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, kita sudah bergaul dengan baik kepada orang-orang sebaya kita, bahkan di lingkungan kita, dan pergaulan kita menjadi baik, menyenangkan kepada orang lain, pergaulan kita juga membangun dan mengenakan, membuat kenyamanan, maka saudara mendapatkan pastinya sahabat. Bahkan kita sudah mendengar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Betul ya? Kita harus akui dan kita sadari. Kenapa? Manusia itu terbatas. Manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada kalanya tubuh ini akan menjadi lelah. Ada kalanya kita pasti menjadi tua. Ada kalanya kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa ketika kondisi kita kritis, maka kita membutuhkan orang lain. Sehingga Amsal Salomo menyampaikan hal ini kepada anak-anaknya bahwa persahabatan itu penting. Berkawan itu penting. Namun kita harus melihat kriteria di dalam persahabatan. Salomo menyampaikan ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika bersahabat dan menemukan sahabat. Yang pertama adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau berbicara tentang kasih, semua orang sudah tahu Bapak Ibu ya. Namun kasih yang mana yang harus diterapkan di dalam persahabatan? Ingat, kasih di sini adalah kasih Allah, kasih agape, kasih yang membangun, kasih yang selalu memberikan dorongan positif. Kasih yang selalu memberikan pengaruh yang baik. Makanya di dalam perjanjian baru, dalam kitab Injil, ya Yesus berkata, jadilah garam dan terang dunia. Ini yang harus menjadi pengaruh yang harus kita lakukan ketika kita bersahabat. Lalu dikatakan setiap waktu. Setiap waktu. Nah, setiap waktu ini saudara-saudara bukan berarti kemana si A pergi, si B ikut. Mau ke kamar mandi ikut, mau mandi ikut, ganti baju ikut, kemana-mana ikut, mau makan ikut. Ini bukan berbicara itu. Setiap waktu artinya tepat waktu. Ketika seorang sahabat yang kita anggap sahabat sedang membutuhkan kita datang di sana. Setiap waktu, bukan berarti kayak tadi saya bilang, ya kita menganggap setiap waktu itu ya di mana-mana, di mana rumahnya di situ kita berada. Nah ini yang berbahaya nanti. Hal ini dia yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya. Ingat bahwa di dalam persahabatan dua hal penting. Pertama tadi saudara, kita perlu menaruh kasih setiap waktu. Lihat, apakah pertemanan kita itu, sahabat kita itu memberikan kasihnya kepada kita? Bisa membangun kita enggak? Bisa mendorong kita ke hal-hal yang baik enggak? Itu yang harus kita ketahui. Lalu lihat juga motivasinya. Kalau motivasinya buruk, kita perlu mempertanyakan itu teman atau musuh. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah sahabat itu harus menjadi saudara. Itu yang harus kita perhatikan. Orang yang kita anggap sahabat, itu harus kita anggap saudara kita. Dan ingat kelebihan sahabat yang menjadi saudara. Alkitab mencatat, dia bisa ada di tengah-tengah kesukaran kita. Betul ya? Ketika di dalam keluarga, waktu masa kecil, masa remaja, kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita, lalu kita merantau, kita berkeluarga, maka saudara-saudara kita tadi itu tidak akan bersama-sama dengan kita. Siapa yang bersama dengan kita? Mereka adalah orang-orang yang dekat, yang kita anggap sahabat. Dan jika sahabat itu menjadi saudara kita, walaupun kita berbeda orang tua, maka sudah pasti ia akan ada kepada kita di tengah-tengah kesukaran. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada hal yang baik ketika kita mendapatkan sahabat yang baik. Kalau sahabat itu harus memberikan pengaruh, maka kita yang juga menganggap dia sahabat pun harus memberikan pengaruh. Sayangnya sekarang
sifat atau jiwa-jiwa sahabat itu sudah hilang di tengah-tengah kita. Hilang di tengah-tengah gereja, hilang di tengah-tengah komunitas. Kenapa? Karena selalu mementingkan ego sendiri. Mari pentingkan persahabatan. Walaupun di dalam bersahabat kita memiliki pribadi yang berbeda-beda, kita memiliki hobi yang berbeda-beda. Namun di dalam persahabatan kita perlu menyatukan apa yang berbeda itu namanya sahabat. Di tengah-tengah gereja seringkali tidak bisa menyatukan pendapat karena apa? Ego. Mari pentingkan persahabatan. Amin ya. Bagi kita yang orang tua sekarang, mungkin kita merasa canggung atau merasa kaku dengan ketika kita mendengar kata sahabat. Tetapi mari kita belajar. Kita belajar di masa tua kita ini untuk kita tetap menjalin persahabatan dengan orang-orang yang ingin bersahabat dengan kita. Persahabatan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik. Tapi persahabatan yang buruk pasti akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Maka seperti yang Salomo sampaikan kepada anak-anaknya di pagi hari ini, demikian firman Tuhan dan suara Tuhan ini berbicara kepada kita. Bahwa ketika seseorang menjadi sahabat kepada kita, dan orang yang dianggap sahabat itu memberikan kasihnya kepada kita, ia menjadi saudara di dalam kesukaran, maka dia adalah orang yang tepat untuk membangun kita. Lebih daripada itu, Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita hari ini sampai hari ini menjadi sahabat kepada kita. Bahkan kata sahabat ini juga diungkapkan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Yesus berkata di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Injil Yohanes, engkau adalah sahabat, engkau adalah hamba. Hal ini membuat apa? Kedekatan kita kepada Yesus Kristus. Maka apa yang difirmankan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, itu juga yang akan menyertai kita hari ini. Kalau kita punya sahabat sesama manusia yang mungkin banyak kekurangannya, namun saudara harus ingat bahwa ada sahabat yang setia, yang senantiasa bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Siapakah dia? Itu Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya bagikan ini menguatkan iman kita kembali, mendorong kita kembali untuk membangun sebuah komunitas, supaya di dalam komunitas kita itu ada persahabatan yang baik, ada sebuah kebangunan rohani yang baik di tengah-tengah perkumpulan kita, supaya nama Tuhan juga dimuliakan. Tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, hal-hal yang membangun yang harus kita lakukan di sana. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus dimuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.